Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo everyone, perkenalkan saya Arizan Hidayah dari kelas 2R. Dan saya Indina Ainun Tias dari kelas 2N. Kenapa sih harga barang terus naik tiap tahunnya? Lalu apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu di suatu negara. Inflasi menunjukkan penurunan daya beli uang karena harga-harga barang yang naik. Inflasi biasanya mencerminkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam perekonomian. Ada beberapa contoh inflasi di Indonesia. Yang pertama ada kenaikan harga BBM yang menyebabkan biaya produksi naik dan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Kedua ada kenaikan PPN sebesar 12% di tahun 2025. Yang ketiga ada kenaikan harga komoditas seperti telur, cabai, dan ayam. Dan yang keempat ada inflasi tahun 2022 akibat COVID-19, dan yang terakhir tahun 1966 akibat Indonesia mencetak uang baru. Lalu apa sih penyebab inflasi mempengaruhi perekonomian negara? Yang pertama ada penurunan daya beli masyarakat, di mana harga barang naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Yang kedua ada ketidakstabilan ekonomi, di mana inflasi yang tinggi menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan bisnis. Yang ketiga ada meningkatnya biaya hidup, inflasi yang mendorong kenaikan biaya hidup yang dapat menyebabkan memperburuknya kemiskinan. Dan yang terakhir ada menurunkan daya saing ekspor, di mana barang ekspor menjadi lebih mahal dibandingkan dengan negara lain. Jenis-jenis inflasi di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan tingkat keparahan. Ada inflasi ringan, lebih kecil 10% per tahun, misalnya inflasi 3% pada ekonomi stabil. Yang kedua ada inflasi sedang 10-30% per tahun, contohnya negara berkembang menghadapi perubahan besar. Yang ketiga ada inflasi berat 30-100% per tahun, contohnya krisis ekonomi. Yang keempat ada hiperinflasi, lebih besar 100% per tahun, contohnya Zimbabwe pada 2008. Yang kedua ada berdasarkan penyebab, ada demand pull inflation, di mana permintaan barang meningkat drastis, contohnya permintaan rumah melebihi pasokan. Yang kedua ada cost pull inflation, di mana kenaikan biaya, contohnya harga minyak global naik. Yang ketiga ada built-in inflation, di mana ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga barang, contohnya upah naik mendorong harga. Cara mengukur tingkat inflasi di suatu negara. Tingkat inflasi di suatu negara diukur dengan menghitung perubahan harga barang dan jasa yang dibayarkan masyarakat dari waktu ke waktu. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Untuk menghitung laju inflasi, Anda bisa menggunakan rumus laju inflasi sama dengan IHK sekarang minus IHK sebelumnya, atau IHK sekarang kali 100%. Sebagai contoh, jika IHK pada bulan Juni 2023 adalah 150 dan IHK pada bulan Juni 2023 adalah 155, maka laju inflasi dari bulan Juni 2023 ke bulan Juni 2023 adalah 3,33%. IHK berguna untuk 1. Mengetahui perubahan harga barang dan jasa yang umum dikonsumsi. 2. Mengetahui tingkat inflasi atau deflasi dari waktu ke waktu. 3. Sebagai indikator indeks lainnya. Manfaat inflasi bagi suatu negara. Dorongan untuk investasi, yaitu inflasi moderat membuat masyarakat dan perusahaan lebih memilih berinvestasi daripada menyimpan uang. Stimulasi produksi, yaitu produsen didorong meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Penurunan beban utang, yaitu nilai utang real menurun karena inflasi. Dampak positif dan negatif dari inflasi. Dampak positif, meningkatkan produksi dan lapangan kerja jika inflasi terkendali dan memberikan insentif pada inovasi bisnis. 2. Dampak negatif, yaitu menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan ketidakstabilan ekonomi,
merugikan kelompok berpenghasilan tetap, misalnya pensiunan, dan menyebabkan ketimpangan sosial. Cara mengatasi inflasi. 1. Kebijakan moneter, menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar dan operasi pasar terbuka. Contohnya menjual obligasi pemerintah. 2. Kebijakan fiskal, yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak untuk mengurangi konsumsi masyarakat. 3. Kebijakan non-moneter, menstabilkan harga melalui pengawasan distribusi dan meningkatkan produksi barang kebutuhan pokok. Cukup sekian dari kelompok kami. Thanks for watching.